Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfah. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya mengenai human relation di lingkungan kerja. Apabila minggu sebelumnya saya sudah membahas dari Maslow mengenai tingkatan kebutuhan manusia, di bahasan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai problematika dari dunia pekerjaan. Jadi ada beberapa macam problematika atau permasalahan di dunia kerja yang datangnya itu dari beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu problematika di dunia kerja yang berhubungan dengan atasan dari pekerja tersebut. Nah, atasan ini akan mempengaruhi sedikit banyak keberhasilan dari pekerja itu sendiri. Pada saat karyawan di-hire, yang menentukan bahwa karyawan ini terpilih atau tidak sudah jelas adalah usernya atau atasannya. Kemudian juga pada saat pekerja ini diberikan pelatihan atau training, kemudian juga diberikan komando, diberikan perintah lewat atasannya, kemudian mulai timbullah problematika atau permasalahan tersebut. Biasanya lebih kepada cara treatment seorang atasan kepada bawahannya atau timnya. Apakah seorang atasan ini jelas untuk memberikan perintah, kemudian memberikan arahan kepada bawahannya itu, bagaimana cara seorang atasan untuk memberikan kritik, memberikan pendapat dan mengevaluasi bawahannya. Ini akan sangat penting dari keberlangsungan interaksi atau hubungan baik antara atasan dengan bawahan. Jadi pola komunikasi yang terbangun dari atasan dan bawahan ini akan menentukan bahwa apakah bawahan ini dapat menerima treatment yang cukup baik dari atasannya, ataukah bawahan ini tidak dapat menjalankan perintah atasannya dengan baik. Nah, berarti ada dua hal yang bisa kita soroti di sini, yaitu adalah kejelasan dari perintah atasan, cara atasan itu untuk memberikan perintah, mengevaluasi, dan penerimaan dari bawahannya tersebut. Apabila perintah sudah disampaikan dengan baik, sudah juga dilakukan evaluasi dengan baik, tetapi bawahannya tidak dapat mengindahkan atau tidak dapat menerima perintah tersebut dengan baik dan menerima evaluasi itu dengan baik, otomatis terjadi kesenjangan atau gap dari hubungan baik antara atasan dan bawahan, sehingga atasannya bisa jadi kecewa, kemudian bawahannya tidak memenuhi ekspektasinya dan hal-hal lain. Sehingga disinilah peran dan kedewasaan dari kedua belah pihak ini bisa disampaikan, bahwa terkait dengan harapan yang tidak dapat tercapai dan solusi atas permasalahan tersebut, yaitu apakah dapat diterima atau win-win oleh kedua belah pihak. Apakah karyawan ini atau bawahan ini masih dapat mengikuti pola kerja dari tim yang dipimpin oleh atasan tersebut ataukah tidak. Kalau misalnya tidak ada kesepakatan lagi antara keduanya, berarti bisa diputuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja. Nah, problematika yang kedua adalah setelah dari atasan, problematika yang berhubungan dengan rekan kerja. Jadi kerja ini bisa jadi rekan kerja yang satu divisi, satu bagian dari pekerja tersebut, ataukah rekan kerja yang lainnya. Karena hubungan rekan kerja ini akan timbal balik akan menentukan apakah pekerja ini dapat menyesuaikan diri dan juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Apabila support sistem lingkungan pekerjaan ini dapat dimanfaatkan, maka akan menjadi team building yang baik dan akan membantu rekan kerja ataupun si pekerja ini untuk memberikan pencapaian yang terbaik bagi pekerjaannya, dari hasil yang terbaik. Tetapi apabila terjadi konflik atas rekan kerja atau ada beberapa hal yang
tidak dapat dipenuhi antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan adanya ketidakcocokan dari pola kerja, dari pola komunikasi hubungan ini, maka akan menjadi toksik, akan menjadi pemecah tim. Sehingga win-win solusinya adalah apabila salah satunya ini tidak memberikan indikasi untuk merubah kebiasaan atau habit, otomatis kita harus menghilangkan pengaruh buruk supaya tim masih bisa bergerak dengan lebih baik, dengan menghilangkan salah satu atau menghilangkan bagian-bagian dari hal yang negatif dari lingkungan tersebut. Bisa jadi dipindahkan atau diberikan penugasan yang lain, ataupun bisa juga diselesaikan kontrak kerjanya. Kita bisa lihat situasi ini dengan lebih objektif dari berbagai macam sudut pandang, dan juga bisa juga dari beberapa macam pendapat yang kita kumpulkan untuk melihat helikopter view atau melihat secara luas dari pendapat orang lain atau rekan kerja yang lain serta dari antar divisi untuk memberikan kesepahaman yang sama terkait dengan situasi tersebut. Nah, setelah dari rekan kerja, hal yang ketiga itu adalah dari pemerintah. Pemerintah ini juga menyumbang kurang lebih problematika dalam lingkungan kerja, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan penetapan upah, kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan atau pajak penghasilan yang dikenakan pemerintah, ataupun dengan adanya pemotongan pajak di penghasilan karyawan, dan hal-hal yang lain terkait dengan masalah kebijakan yang tentunya ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi situasi atau mental dari pekerja tersebut. Solusinya adalah bagaimana sebagai seorang human resource kita bisa menyampaikan hal ini dengan lebih objektif, dengan kita melihat dari sudut pandang atau dari sisi kebutuhan dari karyawan tersebut. Tentunya ketika kita beradu ya, dan ketika kita berbenturan dengan kepentingan pemerintah ataupun lembaga ketenagakerjaan, kita harus melakukan konsultasi. Kita juga harus melihat bagian peraturan yang berlaku supaya kita lebih bijak untuk menyampaikannya kepada karyawan. Dan itulah beberapa macam problematika yang mungkin terjadi di dunia kerja. Semoga dapat memberikan gambaran bagi Trust Me People untuk mengantisipasinya ataupun menindaklanjutinya dengan lebih baik lagi. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam.